Halo teman-teman, kalian semua sekarang baru bergabung di Ruang Rasan-Rasan. Untuk episode awal ini, Ruang Rasan-Rasan berada di Rupa Plus di daerah Pogung. Jadi tempatnya cozy banget, artsy banget. Pokoknya di sini tuh nanti ada karya-karya seniman yang didisplay. Jadi kalian di sini bisa ngumpul bareng sama teman-teman, bisa belajar bareng. Pokoknya nongkrong asik dah di sini. Gitu. Untuk episode awal ini kita kedatangan tamu nih. Salah satu seniman yang bisa diperhitungkan berasal dari Jogja. Yuk, monggo. Salaman dulu, wah, monggo, nih ada nih karyanya nih, wah, ini tak dipakai dulu Mas Adit, ya. Nah, untuk episode pertama ini kita kedatangan tamu ya, perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang, okay. Ya, monggo, ya. Oke, teman-teman, selamat bergabung di channelnya apa tadi Mas? Ruang Rasan-Rasan. Jenenge wangun iki. Rasan itu berarti kan ngerasani. Iya, ngerasani. Tapi hal positif ya. Hal positif. Ya, yang jelek juga bisa sebenarnya. Ya, bisa. Jadi kritik atau saran untuk siapa saja ya, oke. Oke, kenalin nih teman-teman, aku Adi Dudelman, aku tinggal di Jogja. Ya, terus kegiatanku selama ini aktif di Karang Taruna. Ada lagi Karang Taruna. Karang Taruna dan seni jalanan. Nah, itu lebih tepatnya itu. Seni jalanan. Nah, mungkin teman-teman ya mungkin banyak yang tahu karya-karya saya, mau di Instagram atau lihat langsung di jalan, kalian juga bisa lihat karya-karya saya. Gitu. Jadi di beberapa sudut ya di kota Jogja khususnya itu ada beberapa karyanya Mas Adit. Jadi kalau kalian waktu muter-muter kemana aja, nggak sengaja nemu karyanya Mas Adit, difoto aja, ditag langsung orangnya, diupload toh Mas Adit, dibawa pulang. Wah, dibawa pulang. Oke. Oh iya Mas Adit, cerita dulu historisnya Mas Adit nih, kok bisa sampai saat ini nih gimana? Kan teman-teman pasti pengen tahu kan, pengen kepo. Iya sih awal mulane, siapa tahu teman-teman mau ngikutin jejaknya Mas Adit. Jangan. Kok jangan piye? Coba cerita dulu sekarang gimana? Oke, aku dulu mulai gambar di jalan itu tahun 2005. Okay. Tapi sebelumnya aku belajar graffiti itu iseng tuh dari album kaset Jahanam sama Tupet. Oke, Jahanam nih ya, nih didengerin tuh Jahanam. Monggo. Kalau Tupet Malaysia soalnya. Jahanam sama Tupet. Nah, itu cover albumnya kan graffiti itu. Ya, oke. Nah, mulai tertarik ya. Tertarik bikin di buku pelajaran tuh yang belakang atau di tengah sopean tuh. Mesti aku nyontoh tulisan Jahanam. Orek-orek sih terus Tupet gitu. Nah, kayak gitu terus akhirnya tertarik dengan graffiti. Terus dulu juga ada game namanya Getting Up. Terus sama kalau dulu pengaruhnya dari game itu banyak sih untuk belajar seni jalanan tuh, nggak cuman dari game Getting Up, ada game Tony Hawk. Skateboard. Itu kan ada visual graffiti. Nah, di situ aku tertarik. Jadi dulu game gue cuman ada 4 nih nggak salah. PlayStation 2, PS2. Itu Getting Up, Guitar Hero, terus Tony Hawk, sama satunya apa ya? Winning Eleven. Bal-balan. Kembali lagi ke sepak bola. Ada 4 game yang paling saya sukai.
Tapi paling seneng main sepak bola sih. Oke. Kalau yang Tony Hawk dan lain cuman seneng gambarnya aja. Ya. Karena zaman segitu kan skateboard, graffiti, hip hop gitu kan lagi naik-naiknya ya. Oke. Terus tahun 2005 aku masuk di SMSR, ketemu temen-temen yang kebetulan juga seneng graffiti di sana. Tapi aku waktu itu masih belum terlalu fokus di graffitinya karena waktu itu lagi trennya scanan punk. Ya, oke. Terus aku ya main ke tempat-tempat scanan punk itu dari tempat satu ke tempat yang lain ya, umbiang-umbiang kemana-mana itu ya. Oke. Nah kebetulan di situ juga ada teman-teman yang lainnya yang kebetulan juga sama-sama belajar graffiti. Pada tahun itu. Akhirnya ketemu teman-teman yang lain. Itu awal mulanya itu. Terus dulu juga sebenarnya sebelum aku mulai pegang cat semprot dengan graffiti itu aku udah mulai coret-coret di pasar. Dan awalnya saka pasar lho, Dap. Piye kuwi? Nek pasar ki wong dodolan, dek ngorek-orek. Di dekat rumah kan ada pasar. Namanya Pasar Senen. Pasar Senen, kalau Jakarta senenge ya. Pasar Senen itu pasar di tengah kampung. Pasar terpanjang di kota Jogja. Bukanya nggak hanya hari Senin kan? Nggak tahu, karena dulu memang mungkin pasaran ya. Pasarannya Senin. Kalau sekarang everyday. Setiap hari buka. Dan hampir sampai malam ada yang buka. Warung kelontong. Nah, kalau dulu kan warung-warung udah tutup. Nah, itu waktunya kita nongkrong dulu di pasar. Kita main zaman SMP kan mesti bal-balan. Gelidik lah. Terus akhirnya kepikiran tuku cat semprot gue. Tuku cat semprot. Kebetulan di rumah kan kayak ledok itu loh. Dronjong. Terus kita nyebutnya kalau pinggir jalan di itu ning dhuwur. Ning dhuwur kayak ono nganu lho, toko stiker. Tempat bikin stiker lho. Toko stiker, tempat bikin stiker yang dia juga display dagangan cat semprot. Gue beli di situ. Ya, mulai coba-coba ya, Dulu cat semprot merek RG itu masih 14.000. 14.000 yang 400 cc. Nah, itu langsung tak buat coret-coret di pasar. Coret-coretnya ya kalau teman-temanku yang lain nulis geng, aku gambar. Gambar, tapi gambarnya ya rada saru sih. Gambarnya agak saru terus tapi tak tinggali nama ADT. Nah, itu langsung ketahuan. Orang pasar langsung bilang ke bapakku. Aduh. Mohon maaf, pasar. Ini mohon maaf ya, Pak. Tapi nggak apa-apa, itu kan proses. Iya kan dulu kita pernah kecil terus iseng-iseng kayak itu. Dulu malah zaman aku kecil ikut ibuku di Benteng Fredericksburg kan ibuku buka stand gitu kan, UMKM. Sebelahnya ditutupi terpalnya suwek pakai cutter. Sesuknya kan ngijoli ibu. Waduh, seusil itu ternyata Mas Adit ini ya. Usil dan suka ngerusak dulu. Nek ora dulu. Digambari atau dirobek-robek. Mungkin niatnya dikolase ya. Suwek. Ngeri Mas Adit ini. Terus akhirnya SMA itu di SMSR ketemu teman-teman yang kebetulan nongkrong di skena graffiti. Nah, terus kita nggak cuma graffiti aja deh, ada BMX-nya, skateboard. Ya kulturnya ya itu ya. Kebetulan waktu itu beruntungnya aku dulu ya bisa merasakan itu ya. Bisa merasakan vibe-nya pada zaman itu. Nah, itu satu angkatan dengan siapa saja itu waktu itu Mas Adit? Aku satu angkat sama Kepleh. MUCK ya. Satu angkatan. Temen satu kantin. Nah, temen satu kita kantin. beda. Sautang ra Mas Adit nang kantin. Ora tahu. Aman bayar. Aman. Satu, untuk kantin aman. Satu angkatan beda jurusan.
Satu angkatan beda jurusan. Cuman kalau kita nongkrong di kantin bareng. Oke. Satu angkatan. Bolosnya juga sama. Bolos, cah bolosan ternyata. Bolos tapi nggak kemana-mana, ya cuman di kantin. Cuman di kantin. Ya. Aku bolos sih nggak kelayapan sama. Nanti waktunya praktek ikut praktek. Oke. Yo, ming seneng melu gambar itu. Mungkin itu. Terus setelah dari SMSR masuk isi terus ketemu beda disiplin ilmu yang lain. Nah, misalnya dari teman-teman yang lain kan dari SMA, misalnya ada yang dari Kediri, ada yang dari Trenggalek, ada yang Bantul, Serandaan, maupun daerah mana Imogiri, ya kan beda lagi kan kulturnya. Jadi kayak ya sebenarnya nggak kaget di SMSR juga dulu temanku ada yang dari dekat pantai selatan itu ya ada, Samas ke sana ada. Terus ya udah nggak kaget, tapi kagetnya lagi kalau ketika ketemu temen yang beda kota ya, karena tambah luas ya jaringannya ya, relasinya tambah luas, kenalannya tambah banyak. Jadi ada kultur baru yang harus dirasakan oleh Mas Adit di situ. Dan saling belajar, saling mengisi lah. Soalnya setiap orang itu kan kita bisa belajar dari berbagai macam tipe orang ya di sana. Jadi kita banyak kenalan, kita bisa belajar banyak ilmu di sana. Kita dapat masukan ilmu yang cukup banyak dari orang-orang yang bisa kita kenal seperti itu. Nah tapi dulu ya juga belajar graffiti itu nggak mudah, nggak kayak sekarang. Sekarang kita lihat graffiti terus, wah aku pengen kayak itu tuh, tinggal beli cat semprot. Ya. Pilihannya banyak tuh sekarang, toko graffitian banyak. Dan merek cat semprot juga banyak ya sekarang ya, dari yang biasa sampai low pressure ya. Itu kan kita bisa ngepaske kemampuannya biar seperti itu. Oke. Oh ya sebentar Mas Adit. Oh ya. Ya Mbak. Ya. Sini aja Mbak. Ya sini aja. Okay. Oke. Ya, terima kasih ya. Waduh, nih seger-seger. Terima kasih. Rupa Plus. Ya, terima kasih. Ini toh. Dapat wedang. Adem-adem. Wah, ini Jogja baru panas toh, kita dapat adem-adem di sini. Mulakno dolan Rupa Plus. Enak neng kene adem. Tapi pas pertama masuk ke sini, saya masuk tempatnya asik, banyak karya seni. Iya. Ada ruang, ya ini salah satunya ruang ini ya Mas ya. Ya. Ini bisa buat kayak meeting atau terus yang outdoor tadi saya sempat yang di belakang tuh outdoor tuh ya keren. Foto-foto asik yo. Mas Adit yo di sini. Ini tempat-tempat sudut-sudutnya tuh nek arep mau nggo foto kuwi ngene banget. Iso wah munggah like oke. Instagram itu. Ya bener, kuwi pas banget Jadi itu nongkronglah ke sini. Nah, nongkronglah ke sini. Pokoke duduk asik bareng asik karo kanca-kanca, iso sinau, iso kumpul bareng nongkrong pokoke ning kene. Ini juga banyak karya-karya di sini. Ya, ini yang di sini, yang di luar masih ada lagi. Salah satunya karyanya Mas Adit nih. Oh iya sini. Banyak tadi saya jalan-jalan tuh wah Mas Adit yang gini ternyata gitu ya. Kembali lagi ke tadi ya Mas ya. Iya, tadi sampai masuk DC toh. Masuk DC ceritanya gimana? Banyak. Mulai ya ada pengaruhnya juga aku kenal sama si Rolly juga waktu itu. Karena di situ juga kebetulan Rolly kan lebih duluan ketimbang aku toh. Dia punya koneksi sampai luar, terus dia dikasih buku graffiti. Memang dulu aku belajar dari itu juga karena dulu referensi graffiti itu minim, nggak banyak dulu. Salah satunya aku pinjem buku itu punyanya Rolly sama tempatnya si Bramski dulu. Bramski. Sekarang jadi fotografer kalau nggak salah.
Itu dia punya karena kakaknya kerja di luar. Oh gitu. Dia punya dikirim ke dia ya berarti ya. Punya 2 kalau nggak salah dulu. Terus ya kita cuman pegangannya cuman itu, pinjam punya temen, terus cari referensi. Kebetulan yang paling aku seneng itu buku Street Logos. Street Logos punyanya Rolly, terus karena di situ banyak referensi gambar yang mungkin beda. Kalau aku buka buku itu yang tak lihat gambarnya tok, bukan tulisan. Nah gambarnya itu di situ banyak gambar-gambar yang unik. Nggak kayak yang di sini aja. Di sini kan semua ngerespon tembok. Kalau di sana tuh enggak. Di luar tuh yang di buku Street Logos tuh enggak kayak gitu. Jadi responnya tuh lebih bervariasi ya. Oke. Misalnya lampu kota itu bisa jadi apa? Bangjo pun bisa jadi sesuatu. Nah itu yang hebatnya orang-orang di luar tuh pemikirannya lebih maju ketimbang kita itu ya itu. Mereka merespon aja melihat apa bisa jadi apa gitu. Nah itu yang sampai hari ini tak terapin dalam karyaku. Jadi mungkin ya nganeh-nganehi juga. Mungkin teman-teman yang lain pada gambar di tembok terus di kanvas, tapi kok berbeda bedanya sendiri. Karena ya itu tadi street art itu luas. Jadi kita performan di jalan pun itu bagian dari street art. Sama situs tuh Tembok Bomber ya. Waktu situs dulu itu masih beda sama sekarang ya. Kalau sekarang udah banyak Instagram tuh udah mau lihat itu senimannya pun sudah punya website sendiri. Nah, dulu enggak kita referensinya ya cuman Tembok Bomber sama artcram.com. Tapi artcram.com itu dulu isinya graffiti pastel semua. Jadi susah untuk ditiru. Ditiru ya. Nah, paling gampang tuh yang Tembok Bomber yang isinya teman-teman Artco, terus Darbot, Jakarta ya. Jakarta semua. Yang tembus itu cuman Rolly. Masuk di situ di Tembok Bomber itu cuman Rolly dulu. Mungkin dia lebih canggih waktu itu. Lumayan canggih ya. Cah siji ya. Tekan saiki. Ada aja yang dibuat. Terus ini bagian dari rasan-rasan yang ngerasani Rolly. Nek Mas Rolly nonton dipanggil aja ke sini. Ya, besok mungkin Mas Rolly ada waktunya main-main ke ruang. Itu loh kan dia punya proyekan tuh. Baru apa proyekannya? Wayang pola. Oh ya, wayang pola. Diundang gue wong loro. Ya, besok tunggu saatnya Mas Rolly. Mungkin Mas Rolly akan ada di sini duduk di kursi panas. Kursi panasnya tapi nek keadaan ya tetap adem. Dirasani. Gitu. Terus terus dari kampus itu aku mulai banyak kenal senior di luar street art. Mulai meningkat ya ini ya. Ya nek meningkat ya enggak, tapi banyak guru-guru di luar sana. Aku belajar sama Mas itu. Terus sampai hari ini masih sering tiktokan sama mereka. Ya ngobrol. Terus kalau sekarang lebih luas lagi mencakup. Cakupannya lebih luas. Di luar seni pun juga aku juga main. Jadi nggak harus anak seni rupa. Jadi misalnya kayak teman-teman dari kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang kalau sekarang namanya World Mosquito Program. Nah itu kan teman-teman yang kerja di situ kita sering sharing-sharing. Gitu. Ngomongin masalah nyamuk. Masalah nyamuk juga dibahas ya ternyata di situ ya. Jadi karya. Jadi karya mural. Ngobrolin masalah itu. Di karya mural. Terus kadang juga ngobrol sama teman-teman mahasiswa yang masih kuliah.
ya itu kayak gitu. Terus ya nggak menutup kemungkinan bisa kolaborasi dengan pihak lain, pihak luar, nggak harus dari seni. Oke. Terus kita pengen tahu nih Mas Adit, kenapa sih Mas Adit tuh ngambil doodle untuk karyanya Mas Adit ini? Karakternya tuh kenapa sih ambil doodle gitu? Enggak yang lain. Minum sih ya. Oh iya. Oh. Nolak ya. Wah. Yo. Oke. Segeri. Suaranya njuk merdu. Coba. Ngeri. Wah. Seger tenan nih. Nah, tenan nih. Panas-panas. Minumnya es kopi. Aku taro. Ungu soalnya warnanya lucu. Tak seneng kopi Mas? Enggak, nanti enggak melek terus toh. Jadi liane kopi. Ya ora juga. Wah. Sik pisan Mas Adit enak ya. Iya tak pisan sebut. Yo. Kenapa nih Mas Adit milih doodle? Ya, ngopo ra liyane? Graffiti udah dulu. Awalnya aku graffiti. Ya. Terus karakter udah pernah juga ya. Nah, basicnya dari graffiti dan karakter. Kebetulan aku juga kemarin kuliah itu juga di seni lukis. Ya. Nah, jadi 3 elemen ini aku udah merasakan. Graffiti, karakter, terus seni lukis. Semua udah tak makan. Dan sempat juga dulu di semester kriya keramik aku dulu. Nah, jadi dulu memang suka coret-coret itu tadi. Coret-coretnya, nah doodle kan aku ambil dari kata coret-coret. Oke. Doodling kan, coret-coret. Dulu di rumah itu samping tempat tidurku tuh ada tembok kecil sekitar segini. Itu penuh full coretan, pakai spidol, pakai pulpen, pakai pensil. Aku baru sadarnya belum lama juga kalau itu bagian dari doodle. Nah, terus dulu sempat dikasih referensi sama temennya kakakku, salah satu seniman luar, karyanya doodle. Tapi waktu itu belum tahu ini namanya doodle, taunya ya seniman seni lukis gitu. Cuman ternyata dia doodle. Dan sampai hari ini dulu belum aku dulu masih nyari gambar tuh di Google. Gambarnya dia. Lihatnya di Google. Terus sekarang udah ada Instagram nih. Terus nah dari Instagram itu aku ngikutin dia sampai sekarang. Dan mungkin beberapa referensi karya nggak jauh-jauh dari itu. Gitu. Oke. Cuman pengembangannya beda. Dia nggak dia kurang rapi dia ekspresif. Nah, kalau saya mungkin diindah-indahin dikit. Gitu. Jadi itu proses Mas Adit sekarang, kenapa Mas Adit ini main di doodle sekarang. Nah, terus di doodle-nya itu sendiri apakah ada perubahan-perubahan Mas Adit? Jadi misalnya awalnya seperti apa, terus progres gimana sampai sekarang yang paling baru ini ya. Baru nih papan skate ya kebetulan ya. Terus dulu mulai doodle itu masih garis Mas. Masih garis. Oh, jadi pertama garis dulu, outline ya. Line tok gitu, line gambar tanpa warna, hitam putih. Tanpa warna, hitam putih. Jadi hitam putih dan hanya garis ya. Oke. Cuman garis karena aku pengen menyajikan karya yang beda gitu. Beda dalam bentuk berkaryanya. Terus mungkin teman-teman bisa ngecek di Instagramku waktu di FKY itu yang hitam putih itu. Tuh, terus setelah itu kan cat semprot kan banyak banget warna nih, manis-manis ya.
ketika melihat cat semprot seperti itu, ya kayak kita melihat permen gitu. Mulai tergoda, ngiler. Halo Adit, halo Adit, ambil kita dong. Gitu mulai itu terus nyoba 3 warna. Oke, 3 warna 4 warna lah. Mulai tergoda nih ya. Ternyata kok iso ya. Kok bisa menarik juga. Akhirnya tak putuskan untuk membuat karya seperti itu. Oke. Dengan warna-warni. Terus dan mungkin secara teknik juga aku juga pakai beberapa teknik, nggak hanya hand painting atau menggunakan yang lukis pakai kuas terus pakai cat semprot, tapi juga beberapa teknik seni lain juga tak terapin, misalnya kayak bikin toys. Kemarin sempat nyoba bikin toys, ternyata juga nggak gampang karena dulu juga basic keramik kan juga diajari bikin patung. Ya basicnya dapat lah, tapi ya karena cuman buat iseng-iseng aja sih bikin nyoba dulu, tapi ya nggak fokus ke situ. Terus dulu aku juga diisi sempat kuliah di seni grafis 4 semester, terus gas metu se terus baru masuk lagi. Salah satunya ini Mas, aku pakai teknik stensil. Oke. Ini berarti stensil dulu, terus habis itu full stensil. Nggak ada lainnya. Ini salah satu teknik yang dipakai Mas Adit ya. Stensil juga masih tak pakai. Ini memang sengaja nggak ada outline-nya ya? Nggak di outline. Oke. Lebih colorful ya ini ya Mas Adit ya. Ya itu tadi banyak warna itu. Terus kepengen kan, dari kepengen itu terus iseng-iseng nyoba warna-warna yang ngejreng-ngejreng. Terus akhirnya ya hasilnya seperti ini. Terus karena ya setiap warna itu kan mungkin menggoda. Warna itu mungkin boleh nggak sih dikatakan warna itu adalah sensasi. Jadi setiap orang tuh punya sensasinya yang berbeda-beda. Mungkin itu penggambaran dari perasaan ya. Nah kalau Mas Adit itu apakah punya warna-warna sing khusus? Apa sing aku pokoknya seneng warna iki, atau setiap karyanya ada warna iki, atau gimana, atau mengalir aja, atau ada warna-warna khusus yang Mas Adit memang dipakai terus itu sampai sekarang? Harusnya warna khusus ada, warna-warna Tosca, terus kuning Tosca, terus magenta, fluorescent, biru. Oke. Birunya enggak birunya navy, terus kalau enggak biru bukan biru biasa tapi biru agak muda dikit. Oh gitu, jadi ada warna-warna khusus ya. Nah, cuman ya kalau adanya warna itu ya wis gimana lagi gitu. Karena ya hasrat untuk menggambar tuh nggak bisa dibendung. Jadi warna ada yang intinya Mas Adit itu setiap mengerjakan karya itu ada warna-warna khusus yang memang sering dipakai sama Mas Adit. Cuman kalau misalnya pas warna-warna itu nggak ada, atau memang misalnya ada pesanan yang tidak menggunakan warna itu, ya tetap gas baik, atau tetap gas aja. Tapi juga tetap tak seselin beberapa warna itu. Tetap melebu, tetap masuk. Sidik-sidik melebu. Ya, mungkin ya itu penggambaran suasana hati mungkin ya. Mungkin dulu bisa juga dikatakan waktu kecil kurang bahagia ya bisa. Akhirnya gambar-gambarnya lucu-lucu. Dulu mungkin kurang menyenangkan mungkin waktu kecilku gitu, terus ya karena lingkungan juga tidak mendukung, terus dulu malah aku sempat kepengennya tuh sekolah musik, aku malah jadi musisi. Pengennya sekolah musik. Kok iso banting setir? Gara-gara kan
ujian nasional kayak SMP. Nah itu nggak tak pakai buat belajar pelajaran, tapi tak pakai buat gitaran. Nah kebetulan di koran dulu, langganan koran Kompas, ada liputan tentang Bob Marley. Nah Bob Marley ada gambarnya Bob Marley bawa gitar. Tiba-tiba kepikiran ngambil kertas sama pensil. Gitarku tak balik gini, kan rata toh. Jadi papan skate mulah ya ampun. Nyeket gambar Bob Marley itu. Nyoba pakai arsir. Loh kok iso ternyata. Iso. Yuk, berarti besok aku sekolah di banting setir neng seni rupa gambar. Sama di kompor-kompori teman-teman juga waktu di sekolah. Mungkin yang berarti mulai beralih tuh karena itu ya ngorek-orek gitar kuwi Bob Marley gitar, di kertas. Oh di kertas. Coret-coret di kertas itu, terus habis itu di ojo-ojoi sama teman-teman. Teman-teman pada mau masuk SMSR semua. Jadi tapi nggak semua ternyata, malah ada yang di STM. STM malah. Tapi akhirnya ya beberapa teman keluar terus masuk di SMSR lagi. Berarti tapi dulu memang tertariknya gara-gara itu, bebas rambutnya iso gondrong. Nah, itu yang jadi nggak ada patokan peraturan ya. Mungkin juga lingkunganku waktu dulu mainnya juga sama saudara, juga ada yang kuliah di ISI tapi musik. Terus waktu aku SMP mainnya sama anak kuliah. Saudara kan kuliah di ISI. Terus setiap aku ketemu paling mesti beberapa teman-temannya juga ikut nimbrung. Dan aku ikut nongkrong mereka. Terus, wah keren nih. Terus rambutnya gondrong. Kuliah sendalan jepit waktu itu karena pendek bisa digimbal. Balik ke Bob Marley tadi, aku kan senang musik reggae. Nah, itu. Terus pokoknya ini menarik kalau bisa digimbal itu. Gitu mas ceritanya. Oke. Halo teman-teman, kita sekarang gabung di segmen kedua. Oke, tadi segmen pertama kita udah kenalan ya Mas Adit ya. Nah, Mas Adit ceritanya, progresnya, terus kenapa Mas Adit pilih doodle ya sebagai karyanya dia itu, kenapa sih pilih doodle itu tadi udah dibahas di segmen yang pertama. Sekarang kita ngobrolin di segmen kedua. Yang pertama tuh sekarang Mas Adit kan udah jadi Mas Adit yang sekarang setelah melalui proses tadi di segmen pertama ya. Gitu. Kita pengen tahu nih, sekarang Mas Adit tuh sedang mengerjakan project apa? Misalnya merchandise atau apa, atau ada pesanan apa gitu dari para teman-teman, atau kan biasanya seniman tuh ada kolektor ya, kolektor yang memang cocok nih sama karya-karyanya Mas Adit. Nah itu bisa cerita nggak sih sama teman-teman? Oh iya, kalau project mungkin sementara aku masih projectan merchandise. Ya, okay. Ya salah satunya yang kemarin sempat bikin bikin heboh juga ya, yang tiba-tiba kolaborasi dengan ofisialnya PSIM. Oke. Tahun berapa tuh Mas Adit? 2021 ya. 2021. Duh, rada lali. 2021 atau 2022 ya? Pokoknya musim sekitar tahun itu ya. Tahun itu musim pertengahan musim itu. Sebelum Kanjuruhan. Nah. Sebelum ada Kanjuruhan ya. Oke. Jadi tahun 2021 ya. 2021. Terus project apa lagi ya? Kalau yang paling deket project merchandise sama corner.
Ya, oke. CRNR. Paling deket itu. Ya, terus apalagi ya kalau pesanan ya ini termasuk pesanan. Termasuk pesanan. Terus ada satu pesanan dari cuman proyekan merchandise, sementara masih proyekan merchandise sama ya ikut pameran kelompok gitu. Ya, oke. Terus Mas Adit, setiap project yang terlaksana itu kan pasti ada ceritanya masing-masing ya. Ada kok iso ngene, kok iso ngono. Ya. Kliknya dapat akhirnya. Nah, itu bisa nggak diceritain ke teman-teman, misalnya yang PSIM dulu awal mulanya gimana sih kok bisa nongol tuh di merchandise-nya official PSIM? Kalau PSIM itu aku iseng-iseng ngobrol aja sih sama pengurusnya PSIM officialnya itu, ngobrol terus malah ditawarin ini ikut bikin kolaborasi merchandise. Oke. Terus awalnya itu terus ya tak iyain aja karena itu tantangan baru menurutku, karena banyak teman-teman seniman tuh pada yang menghindari berkolaborasi dengan klub sepak bola lokal. Ya, mungkin takut terbatas ya mungkin ya dia ya. Mungkin ya. Kan ada tuh sporternya atau ini daerah mana itu ya, mungkin takut masuk kotak ya dia. Ya, kalau menurutku itu malah jadi tantangan tersendiri sih. Batasan-batasan kayak gitu tuh ya karena kita profesional. Ya. Profesional ketika ya berkolaborasi dengan salah satu klub sepak bola ya menurutku wajar-wajar aja karena konteksnya profesional. Kalau misalnya aku ada di kubu supporter ini terus kolaborasi ya, dan aku terlalu fokus fanatik gitu ya, fanatik gitu. Terus nggak mau misalnya ada tawaran dari klub sepak bola yang lain ya, terus nggak mau mau kolaborasi sama yang lain ya, menurut aku juga nggak kayak gitu juga sih. Aku mau berkolaborasi dengan PSIM itu ya karena pengen nabrak batasan-batasan itu. Ketika aku main di kota lain terus yang kebetulan teman-teman juga tahu kalau aku kolaborasi sama PSIM ya, harapannya ya di situ terus ada sebuah kayak apresiasi dari teman-teman di luar gitu. Dan berarti ya jadi bukan mungkin juga kalau menurutku ya kalau bisa harapannya dari merchandise itu bisa membuka, kan kalau gambar kan lucu-lucu tuh, enggak yang galak-galak serem-serem gitu kan. Harapannya image supporter ini udah bergeser loh. Yang tadinya supporter itu menurut orang-orang awam itu menakutkan terus senengannya rusuh. Nah, dengan hadirnya gambarnya Doodleman ini ya aku pikir nanti lebih bisa diterima lebih bisa diterima. Terus apalagi juga ada beberapa merchandise yang dipakai sama teman-teman perempuan terus yang anak-anak. Nah, itu kan berarti kan harapannya sepak bola ini ramah untuk siapa saja, anak-anak dan perempuan, nggak hanya laki-laki aja gitu. Nah, itu aku harapannya kayak gitu. Jadi tapi lucunya lagi ini Mas, efek dari kemarin Kanjuruhan itu kan terus damai tuh itu. Nah, aku nyempetin main ke tetangga sebelah. Nah, boleh disebutin kotanya mana? Kotanya Solo. Oh, Solo ya. Ke Solo. Main ke Solo. Mampir ke Persis Store. Main ke sana. Tak sengaja kan sama anakku nih. Anakku tak pakein kaos PSIM. Masuk ke situ.
ya diliatin sama yang jaga toko. Terus pikirku ya udah nggak apa-apa, kan udah damai. Udah damai. Terus ternyata kan tak suruh foto yang anakku Pak. Ternyata respon dari teman-teman di Solo itu di sosmed positif semua. Ya, cukup positif. Positif semua. Terus dan sangat mengapresiasi itu. Jadi intinya damai itu udah meresap, udah dari atas ke bawah damai semua ya. Terus, saling menerima ya. Dan saling menghargai. Terus bahkan kemarin saya sempat ketemuan sama saudara di sana di Solo juga beberapa waktu yang lalu. Kebetulan kafenya itu di deket Persis Store. Terus aku iseng aja nyoba ke sana, main ke sana biar lihat merchandise. Nah, terus pas mau bayar ditanyain atas nama siapa gitu kan. Oh, atas nama Adit gitu. Oh, yang PSM itu ya Mas? Gitu. Loh, Mas? Sempet kaget. Dulu pernah kesini kan? Oh, iya ya. Nah, ternyata memang waktu itu lumayan mungkin jadi bahan omongan di sana. Karena ada yang orang Jogja datang ke sana, masuk sana pakai baju PSM kan jadi obrolan. Tapi obrolannya positif loh. Obrolan positif. Terus akhirnya mau nggak mau harus mengiyakan yang PSM. Terus malah akhirnya kita ngobrol ngomongin merchandise di situ. Malah mulai terbuka. Terus ya saling mengapresiasi. Saya mengapresiasi teman-teman yang di sana, terus sana juga mengapresiasi desain-desain atau tokonya PSM yang itu. Tapi seru sih dari itu, jadi malah tambah. Dan aku sempet jalan kan, nggak tahu kalau di situ ada ketuanya Pasopati gitu kan. Vespanya di situ. Ada Vespanya itu, tak foto terus tak tag di Twitter waktu. Terus responnya, wah sorry Mas lagi nggak di rumah. Tuh berarti kan responnya bagus. Ya itu sambil jalan sih. Ya maksudnya aku bergerak juga nggak hanya di seni aja sih, di bersosial juga. Contohnya tadi anggota Karang Taruna. Itu Karang Taruna. Terus ya suka nyambangi tempat-tempat yang ya kayak tadi Kak di Solo main lihat keadaan di sana itu ya. Kadang kalau di kota lain misalnya gitu ya yang aku seneng tak samperin misalnya kayak tadi masalah sepak bola. Terus kayak kalau enggak ya stadionnya pengen lihat kayak apa. Pas di Semarang aku lewat stadionnya kayak gini. Di Cilacap terus ya cuman lewat aja lihat stadionnya kayak gini. Bahkan di Kediri pun yang tak foto mural tentang sepak bola yang di situ. Kediri Surabaya gitu kan. Yang tak foto mural yang bukan teman-teman graffiti tapi mural sepak bola. Menurutku itu jadi hal yang menarik ya. Hal yang menarik mungkin bisa jadi kayak studi banding mural yang ada di sini sama yang di sana itu kayak apa. Dan mungkin juga menambah kekayaan referensi visual buat aku juga sih. Main di kota lain terus melihat karya-karya mural graffiti yang ada di kota lain itu bagian dari ya walaupun nggak fokusnya di situ tapi dari itu aku seneng lihat tuh. Bahkan malah di luar seni pun aku juga ngobrol misalnya teman-teman yang jualan masakan gitu kan. Ya ngobrol sama tukang masaknya. Bahkan tukang bangunan tak ajak ngobrol. Nah itu yang jadi nanti efeknya jadi karya.
Jadi karya. Tukang bangunan, terus kadang malah kayak ada anak kecil, kadang tak ajak ngobrol anak kecil, terus nah kadang aku juga pergi kemana gitu, biasanya sendiri gitu, terus menemukan beberapa potongan-potongan visual yang menurutku menarik, itu jadi referensi berkarya juga. Oke. Gitu. Terus gini Mas Adit, tadi waktu Mas Adit tuh datang ke sini, satu sempat bingung kok bawa ini. Nah, ada cerita nggak sih di balik papan skate ini? Oh, ini toh? Bisa diceritain nggak? Kok Rene nggawa iki lho, kuwi lho. Kan bingung aku mau iki ngopo iki Mas Adit. Coba bisa diceritain. Ya, papan skate tidak jauh dari karya visual sih. Biasanya ya itu tadi elemen-elemen kulturnya anak muda tuh, skateboard, graffiti, BMX, hip hop, punk, dan lain-lain. Itu nggak jauh dari aku juga sih. Nah, kebetulan papan skate ini tuh punyanya muridku ini. Muridnya Mas Adit. Oke. Muridku, dia skater. Nah, dia skater, masih kecil. Umurnya SD. SD kelas 6 kalau nggak salah. Dia suka skateboard dan main skateboard. Dan udah keren mainnya. Bisa ya, ora kaya ade ya, sekali skateboard pencolotan, tiba babak bundas. Aku bisa naik. Bisa. Tapi linggu. Aku bisa naik tok lho, ora bermanuver. Nek manuver jengklit aku nggo. Manuver bisa, ning linggu. Ning linggu. Gitu. Bisa. Itu terus ya dia minta digambarin. Ya udah, terus gambar aja. Ya tak bawa ke sini karena ya seneng aja sama gambarnya. Awal seneng sama gambar yang tak bikin. Mesti tak bawa kemana-mana. Ning yo turu. Ning yo enggak kanvas yang 2 meter misalnya gitu. Seneng tak gowo dolan gitu enggak mungkin. Biasanya karya drawing gitu. Drawing aku kadang di tas itu ada karya drawing, terus pasti bawa spidol kalau kemana-mana sama kertas-kertas drawing gitu, kadang gitu. Oke. Terus aku tadi dengar juga Mas Adit sama kolaborasi sama CRNR. Nah, itu bisa nggak diceritain kolaborasinya atau awal ketemunya itu seperti apa Mas Adit? CRNR itu awalnya ya dari kolaborasi ini merespon Kanjuruhan. Nah, merespon Kanjuruhan itu dengan merchandise. Merespon. Sebenarnya visualnya juga nggak identik juga sih sama masalah Kanjuruhan, tapi itu identik dengan kejadian-kejadian yang ada di sepak bola, misalnya kayak tawuran, nah itu yang terjadi seperti itu. Awalnya dari itu, merespon itu, terus bikin merchandise kedua, terus masih tentang sepak bola, terus akhirnya yang terakhir kemarin ini ditawarin untuk bikin merchandise lagi tapi yang enggak sepak bola. Nah, yang enggak sepak bola itu apa ya? Mending desainku biasanya aja gitu. Biasanya karakternya Mas Adit ya. Terus ya udah aku bikin itu. Terus kemarin juga sempat bikin ya, yang kemarin kan tak pakai buat bikin video gambar itu. Tuh. Nah, ini kaosnya ini Mas. Ya, kebetulan ya. Enggak kebetulan, memang tak pakai. Oh, memang dipakai khusus buat ini. Oh, khusus buat ini. Walike Mas, walike kayak gambarnya gede, ngeblok, kental pokoknya. Kayak iki sing mlebu neng video iki.
neng Instagram neng apa ya iki kaose bocah iki kaose ya iki Mas Adit iki kuwi. Nah ini yang apa oh ya yang kemarin tuh kan kita sempet kaget tuh, sempet viral nih Mas Adit nih ngerespon sampah ya. Nah itu ya itu iseng kok Mas ya. Kenapa sih Mas Adit kok ngusili sampah ki gimana awal mulanya, terus kok sampah yang dipilih gitu tuh seperti apa, bisa cerita nggak nih untuk teman-teman ruang rasan-rasan gitu ngerasani kan ini? Ya itu awalnya kan aku nek sore, kalau sore 2 bulan yang lalu ya, ini sebelum gegeran sampah itu kan 2 bulan yang lalu, kan tiap sore kan mesti sepedaan, terus kadang sampai kota gede, terus kalau pulang pasti mampir ke salah satu warung yang jual pisang aroma di Jalan KH Dahlan. Oh ya. Daerah Suronatan itu, pojokan pas kalau belokan, dari timur kiri jalan. Pas belokan gang itu. Nah kan pas rame-ramenya sampah di Piungan tuh nggak boleh dibuang di situ. Akhirnya warga kan banyak yang buang di ujung gang terus atau di pinggir-pinggir situ ya. Nah kebetulan pas aku lewat tuh pulang sepedaan lewat situ mau beli di pisang aroma itu, biasanya beli tuh. Ternyata tumpuan sampahnya itu hampir sekitar 1,5 meter. Wah kaget aku Mas, kaget. Terus akhirnya nggak jadi beli karena pikirku gini, sampah ini kan bawa penyakit nah, apalagi sampah organik sampah organik yang dibuang itu kan pasti membusuk di situ kan. Terus ada lalat hijau, nah, kadang ada belatungnya, kadang baunya juga wah kayak gitu tuh, baunya ora umum, baunya bau banget. Terus kalau mau beli juga aku pikir aku beli terus aku pulang dilalah, kebetulan yang tak beli itu kepencokan lalat ya contohnya. Kan pulangnya kan bawa penyakit terus aku nggak jadi beli. Ini ya mesake kasihan juga sama yang jual. Nah, dia jadi berkurang omsetnya. Nah, dari rasa kasihan tadi dan jengkel karena sampah itu, terus aku mencoba ngajak temen satu temen untuk merespon sampah itu. Tapi waktu itu juga aku juga nggak kepikiran nek akan viral atau akan terus direspon oleh petugas secara langsung. Nah itu aku cuma iseng sih awalnya. Tadinya mau dijuk tank wetan, terus pas dijuk tank ternyata kok kayaknya kurang menarik. Terus aku sama temen gue itu kan terus akhirnya ya wis rasi doai nggak jadi, terus dia pulang aku pulang. Pas perjalanan pulang aku lewat Ngabean, loh kok malah nemu dan sampahnya nggak dikit, ada beberapa titik di jalan itu. Mungkin ada sekitar 5 titik di jalan itu. Terus akhirnya kebetulan di daerah situ ada rumah temen juga toh. Terus aku WA temen gue itu titip motor. Terus aku jalan sambil ngerespon itu. Nah, terus besok paginya tak upload di sosmed, Instagram, ternyata meledak, viral. Diviralkan juga sama media-media yang ada di Instagram waktu itu. Sampai yang terakhir masuk di USS. Nah itu yang aku juga USS itu juga sebelumnya belum mengikuti. Terus kenapa kok bisa teman-teman wah ngeri masuk USS gitu. Terus tapi setelah tahu itu ya wah ya ternyata efeknya ngeri. Ngeri itu tuh ngeri dalam hal positif ya. Terus
respon dari petugas atau pemerintah itu langsung diangkuti, dibersihin semua. Jadi responnya seperti itu. Terus habis dari itu ngerespon lagi di beberapa titik. Terus ya biasa aja responnya, nggak seviral sebelumnya. Tapi ya lumayan lah, banyak yang mengapresiasi. Tuh terus setelah itu belum lama itu kan ada berita di Kota Baru ada sampah yang menggunung terus panjang, hampir sekitar 20 meter, 10 meter atau 20 meter. Nah itu kan juga sebenarnya aku sebelumnya bukan gambar di situ, gambar di daerah jembatan Kewek, di Keleringan ya. Terus pas sama teman gue tuh, yuk lewat Kota Baru. Sengaja ya berarti ya itu ya. Nek sengaja nggak sengaja itu tak sengaja. Karena pengen lewat sengaja. Pengen lewat waktu itu lewat dulu ya. Cuma lewat ya nilai lihat kondisi dulu. Ternyata memang wah ngeri. Sampahnya itu segini tingginya. Nah, ya hampir setinggi orang lah. Dan kalau nggak salah itu sampai 60 ton ya itu ya. Kalau nggak salah 60 ya. apa 70 guys. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang nanti misal kita salah dikoreksi, itu nggak masalah kita. Kalau nggak salah sebesar itu. Itu terus aku berhenti. Wah ini harus direspon nih. Karena sampahnya banyak banget. Akhirnya aku berhenti terus tak respon. Tak respon terus selesai gambar aku sempat berhenti dulu di minimarket kan, nongkrong dulu, naikin postingan. Kok jam 8-an itu ada yang WA atau DM itu, Mas sudah diangkut. Loh, secepat itu. Tapi yang gambarmu aja. Ada satu truk itu memang ngangkut bagian yang paling ujung yang tak gambari. Tuh. Dan itu waktu juga pas momennya ulang tahun Kota Jogja. Ya, sekalian mengucapkan selamat ya pada waktu itu ya. Karena aku nggak bisa memberikan bisa memberikan karangan bunga ucapan selamat. Terus ya wis pakai sampah aja. Itu sebenarnya hal yang dilakukan Mas Adit ini bukannya Mas Adit itu sengit sama kotanya, justru Mas Adit ini sebenarnya sayang ya ngasih ucapan tapi dengan cara yang berbeda gitu. Dan medianya itu. Dan diharapkan kita semua itu bukan hanya satu elemen saja, kita semua tuh bisa sama-sama belajar ya untuk situasi sampah ini yang memang problem ya menjadi masalah di Jogja beberapa bulan terakhir ini gitu. Dan kita semua sama-sama dewasa untuk saling belajar dan harus bersikap seperti apa gitu. Jadi Mas Adit turun merespon tuh bukan menyalahkan salah satu pihak aja. Jadi intinya pesannya itu salah semua. Kedepannya kita harus bergerak seperti apa biar masalah persampahan di Kota Jogja ini bisa pelan-pelan surut dan selesai. Saya rasa seperti itu. Terus caranya ini sih, ya memang dari SDM-nya yang perlu dibenahi. Ya, dari pribadinya masing-masing ya. Dari SDM-nya nanti kita udah bisa memilah sampah minimal ya yang organik dikelola sendiri. Gampang kok caranya. Nanti bikin komposter atau pakai maggot itu bisa. Aku kemarin juga beberapa hari yang lalu itu setelah Jumatan ada yang kontak teman dari Kota Gede. Nah terus sekarang posisiku tuh hampir kayak wali kota atau kepala dinas DLH. Karena kalau ada sampah orang nggak menghubungi wali kota atau Mas Adit, ngubungin aku. Parah loh. Parah. Terus parah malahan. Mas di Kota Baru sebelah sini juga ada sampah. Di sana ada sampah. Nah aku ya bingung. Nek aku petugas pasukan oranye ya kita angkut ya. Nah aku gitu sopo-sopo. Nah itu terus
ada lagi ya kemarin ya teman-teman, kebetulan aku deket juga sama teman-teman Kota Gede kan, terus dikabarin itu ya aku langsung meluncur. Setelah Jumatan tuh masih tinggi, terus pas aku mau datang sekitar jam 3:30 tuh udah bersih dan masih ada truk sampah di situ. Oh ya, kalau menurutku malah ya aku bersyukur. Ya kebetulan ya. Cepet-cepetan. Nah, cepet-cepetan. Kebetulan udah diambil. Ya wis malahan nih diambil. Berarti kan satu pihak dari pemerintah atau DLH kan nggak mau kecolongan lagi. Itu direspon terus diviralkan. Nah, atau malah direspon dengan viral itu. Terus yang kedua saya juga jadi enak lihatnya. Berarti kan karena itu di depan lapangan Karang, terus banyak warung-warung, tempat kan makan ya di sana. Nah kalau sampahnya menggunung terus, itu tadi problem yang pertama tadi kayak masalah lalat terus bau tidak sedap kan bikin orang jadi nggak nyaman buat makan toh. Gitu. Ya itu terus akhirnya ya pulang nggak jadi gambar. Ya tapi nggak jadi gambar terus bukan terus mangkel nggak terus malah pulang tuh malah seneng. Berarti kan isu yang tak angkat tuh atau yang lagi viral tuh kan sampai ke pusatnya dulu. Oke. Bisa sampai terdengar ke pemerintah gitu. Berarti kan memang ini tuh dilihat gitu, nggak cuman acuh dan diusahakan untuk diambil gitu. Ya itu aku juga mengapresiasi sih sama petugasnya. Dan mengapresiasi juga sama teman-teman yang peduli. Tuh. Contohnya teman-teman yang ngelaporin itu ke aku. Ya cuman ya aku ya belum bisa terus langsung berbuat banyak ke situ. Kadang kebetulan pas malam itu ada laporan kayak gitu terus dilalah kok pas ada tamu di rumah ya kan nggak mungkin langsung ditinggal. Tak tinggal terus sama gitu aku tak gambar nggak bisa kayak gitu. Ya paling nggak udah tak terusin ke teman-teman media. Biar teman-teman media yang lain yang membantu untuk merespon itu. Gitu. Oke. Mungkin kita mau tahu juga nih untuk yang terakhir ya, ada nggak sih pesan-pesan Mas Adit untuk teman-teman lewat ruang rasan-rasan ini? Setelah itu nanti kita close soalnya Mas Adit. Waktunya wis entek. Itu. Pesan-pesannya apa ya? Buanglah sampah secara bijak. Masuk banget pesan itu. Ini udah kurang lebih 1 jam ya? Iya 1 jam. Tadi segmen pertama kurang lebih 30 menit dan segmen kedua 30 menit. Akhirnya selesai sudah nih acaranya Ruang Rasan-Rasan. Ikuti terus Ruang Rasan-Rasan. Siapa tahu bintang tamu selanjutnya adalah orang yang Anda gemari seperti itu. Subscribe. Ojo lali subscribe biar kita bisa jalan terus. Di like juga ya. Gitu. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Ruang Rasan-Rasan, dadah. Yuk. Tos.